Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan dan Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Masya Allah, ini kita masuk ke dalam tema lawan rasa takutmu. Ini kalau ngomongin masalah rasa takut, semua manusia memiliki rasa takut. Tapi ada yang bilang rasa takut itu barokah buat dirimu apabila takutmu untuk yang positif. Takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah, takut kita melanggar aturan Allah ya seperti itu ya. Namun kita sekarang akan mengkerucut kepada takut yang memang membuat kita was-wasis syaiton. Ya ini akhirnya kita nggak berani keluar rumah atau kita akhirnya nggak upgrade hidup kita ya. Baik Kiai, mungkin Kiai dulu nih Kiai. Iya, Ya. Ini baik. rasa takut yang kita kerucutkan ini yang membuat kita jadi bad thing atau berpikir iya. negatif. Was-was syaiton. Aduh, kalau keluar ntar kenapa gitu. Jangan ke sono jangan. Nah, jadi mudab-dab di hati. Silakan Guru. Mohon izin bagi para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia, iNews, di mana saja Anda berada, bahwa rasa takut di sini adalah bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti dikejar paranoid. Ada takut lapar, takut mati, takut miskin, takut di PHK, sampai takut ini sebetulnya merupakan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf tuh. Kami kirim ujian, kami timpa ujian kepada manusia daripada rasa takut. Sebetulnya hidup di alam dunia ini memang temporer, nisbi. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan. Allah jadikan lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi, kuat lagi, lemah lagi, wasyaibatan. Allah kasih tanda seperti beruban dan seterusnya. Nah, yang dimaksud adalah saudaraku yang berbahagia, rasa takut di sini kalau orang yang beriman ini malaikat berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Ada firman Allah mengatakan surahnya Fusilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang dimaksud malaikat, perintah Allah kabarkan tuh bagi orang yang beriman, yang istiqomah, jangan takut kalau kau mati, wafat nanti, aku mau kemana, surga atau neraka, jangan takut. Atau wala tahzanu, jangan kamu sedih, jangan gundah. Setelah kamu meninggal, istriku sama siapa? Suamiku sama siapa? Anakku sama siapa? Jadi Allah takhafu wala tahzanu. Makanya kabarkan tuh gembira tuh wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi enggak ada lawan rasa takut itu dengan penuh iman takwa kepada Allah. Ikhlas, nothing tulus. Bismillah, karena Allah. Pasti kalau orang yang karena Allah enggak ada tuh rasa takut. Justru takut itu memang harusnya kepada Allah. Tadi Bang Ali mengatakan takutnya kepada ya Nabi, kepada ajaran, takut kita berbuat dosa. Masya Ya, Allah ya Guru ya. demikian. Ya memang penyakit takut ini apa ya, bisikan setan atau gimana nih? Mungkin Kiai bisa menambahkan sedikit. Takut tuh ada beberapa macam. Pertama ada takut yang sifatnya tabii. Apa itu? Takut naluri. Secara naluri memang manusia punya rasa takut. Contoh, dengan rival yang lebih kuat kita takut. Dengan binatang ganas dan buas kita takut. Itu naluri. Bahkan dengan api kita takut. Itu dicontohkan oleh Nabi Musa, oleh nabi-nabi yang lainnya. Itu takut khauf yang sifatnya tabii. Naluri. Karena memang kita punya itu. Yang kedua, takut khauf yang menyebabkan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini keblinger. Takut, rasa takut yang menyebabkan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya rasa takut kepada sesuatu yang menyebabkan dia maksiat. Ini yang tercela. Satu contoh misalnya karena pegawai kantor disuruh memanipulasi data oleh bosnya, dikerjakan sesuai keinginan bosnya, ini takut yang tercela. Ini maksiat
haram, tercela. Takut kayak begini yang nggak boleh. Justru takut itu karena atasannya menyebabkan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada lagi khauf yang sifatnya sir. Apa itu? Takut yang tidak beralasan tentang sesuatu. Diyakini pohon punya kekuatan, ada makhluknya. Diyakini makhluk gunung yang di sana akan menyerang diri. Ini takut yang tidak beralasan, sir. Dan itu perbuatan setan. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, setan bermain di situ. Ditanamkan kita rasa kekhawatiran, rasa ketakutan akan hal-hal seperti itu. Kalau sudah ada rasa ketakutan, maka yang diinginkan oleh setan dan bala tentaranya tuh bisa yang berwujud setan juga, bisa yang berwujud manusia kafir. Yang diinginkan oleh mereka kalau takut dalam sir, menganggap ada kekuatan lain yang bisa membahayakan dan mencelakakan kita, sudah sedikit lagi tergelincir tauhidnya. Itulah tujuannya. Maka permainan setan. Sebab itu apa yang tadi disampaikan Kiai Haji Agus Darmawan, betul. Yang cuma takut hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa itu semua rasa takut yang kita miliki waham. Waham itu lebih banyak praduga. Kalau praduga ya sudah bisikan setan yang bermain. Ini yang membuat kita jadi paranoid, takut yang berlebihan. Berlebihan. Nah, Juga Kiai mungkin ada yang ingin tambahkan lagi? ya memang Kiai, orang saking hubud dunia itu ra'su kulli khati'ah. Tidak hubud dunia wa karahiyatul maut. Itu penyakit wahan. Penyakit yang memang terlampau cinta keduniaan. Tetapi dia lupa akan kematian. Ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang beriman tuh gak ada tuh rasa takut. Gak ada tuh rasa sedih. Nah makanya Kiai Fikri Haikal bin Bapak Kiai Haji Zainul MZ jelas daun nampak buah. Takut tuh ada yang terang-terangan, ada juga yang sir, ada juga yang memang di hati. Justru kalau kita takut selain hanya kepada Allah, maka timbul kemusyrikan. Saya takut sama pedang, saya takut sama ini ada setan, ada hantu. Saya takut dengan sesuatu hal yang bisa menaklukkan hati manusia, hati kita, itu termasuk sudah diperilahkan tuh benda. Atau sudah diperilahkan makhluk-makhluk lainnya. Makanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya sembah Allah tuh, takut sama Allah. Bu, kok diam aja Bu? lagi Masih fokus hidup, guru, lagi sehat. fokus. Iya. Jadi kita takut hanya kepada Allah. Contoh, Pak Ki, kita ini minta maaf nih, ada orang bilang, saya pusing nih kalau belum kena kopi. Saya pusing nih kalau belum pernah kena rokok, boleh-boleh aja ngopi mengerokok. Tapi jangan jadi kata Pak Kiai Fikri, ada sir, ada satu hati. Nah saya yakin para pemirsa Indonesia yang luar biasa, mudah-mudahan tidak ada la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, lawan tuh takut tuh. Jangan sedih bahwa kita masih punya Allah. Meninggal dunia, death is the grand leveler. Kematian itu sebagai alat perata raksasa. Ngapain kita takutin? Toh kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mati. Jangan ada kata takut. Saya yakin para pemirsa Indonesia dan saya sisipkan juga, mohon izin, bismillah. Dan hari ini saya yakin Allah Rabban nas azhibil ba'as ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada ibunda tersayang. Jangan takut bunda, Allah bersama kita. Siapa ibunda saya? Ibunda Hajah Khalilah. Ibunda Hajah Khalilah, ibunda dari Bapak Kiai Haji Fikri Haikal, istri tersayang almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ.
Mudah-mudahan lekas sembuh dan sehat panjang umur. Amin. Amin ya Allah. Doa Indonesia mendoakan Ibunda Khalilah. Ya Amin, demikian. amin, amin. Saya tambahin sedikit Wan Ali, rasa takut, khauf itu sadarilah bahwa itu cuma jadi haknya Allah. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, kita harus memberikan haknya kepada yang berhak. Dan rasa takut itu cuma haknya Allah. Bodoh, bego, blow on. Tahu blow on? Tahu blow on? Iya. Zolim. Hmm. Kalau ada orang yang tidak memberikan haknya kepada yang berhak. Haknya Allah itu khauf. Hamba itu semua khauf. Aneh bin ajaib kalau ada manusia yang takut dengan makhluk. Dan itu yang menyebabkan tergelincirnya akidah. Padahal yang menyelamatkan kita rasa khauf kepada Allah, jangan bergeser akidah. Allah. Allahu Akbar. Beda kayak Fikri dengan anak kepada orang tua. Ada yang kamu harus takut sama orang tua. Itu namanya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sembah Allah, jangan kalian berbuat musyrik kepada suatu apapun. Dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sebab yang melahirkan dong bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Persis Bapak Kiai Fikri tadi cakep banget tuh, Masya Allah. Haknya Allah, takut hanya kepada Allah. Saya takutnya sama guru nih, 2 hari gak masuk sekolah nih. tapi dia harus bertanggung jawab ya tentang kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan Pak Kiai Fikri, mudah-mudahan membawa manfaat, karena hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat manusia lain. Begitu Pak Kiai Ali Zainal. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya, Masya Allah ya. Takut hanya milik Allah dan takut di atas muka bumi ini kepada makhluk Allah, takutnya ada akhlaknya. Jadi ada aturannya ya. Tapi takut kepada Allah emang hak adanya, Masya Allah ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Syam. Udah tahu dong ya. Artinya kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.